Berikan informasi terkait bagaimana sih cara melog transaksi di Accurate Desktop. Halo semua, kembali lagi dengan kami Seto Consultant. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas ataupun memberikan informasi terkait bagaimana sih cara melog transaksi di Accurate Desktop. Ya, kita langsung masuk ke videonya. Oke, di sini saya sudah buka Accurate Desktopnya ya. Oke, di sini sebenarnya Bapak Ibu ataupun pengguna Accurate Desktop itu masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sih cara melog transaksi ya agar tidak merubah laporan yang sudah kita sediakan ataupun kita berikan ke manajemen. Oke, di sini sebenarnya ada fitur di Accurate Desktop, namun banyak orang salah mengartikan modul terlebih kepada modul proses akhir bulan ya di sini. Jadi banyak orang yang menganggap proses akhir bulan itu adalah fitur untuk melog transaksi, padahal bukan. Jadi proses akhir bulan ini mungkin saya jelaskan ya kepada pengguna Accurate Desktop. Proses akhir bulan di sini sebenarnya fungsinya lebih kepada untuk menghitung akumulasi penyusutan aset secara otomatis dari Accurate, dan yang kedua untuk menghitung laba rugi selisih kurs secara otomatis. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu pengguna Enterprise, itu akan menghitung variansnya secara otomatis. Jadi fitur ini bukan untuk melog transaksi. Oke, terus gimana nih Pak cara melog transaksinya? Oke, Bapak Ibu masuk ke bagian info perusahaan. Nah, di bagian info perusahaan ini kita masuk ke tab periode akuntansi. Nah, di bagian bawah ada menu peringati jika dan cegah jika. Ya, di sini ada dua fitur, peringati jika dan cegah jika. Manfaatnya apa sih? Ya, di sini saya coba isi di bagian peringati jika, isi satu, terus keduanya isi bulan. Nah, Accurate langsung kasih tahu nih catatannya. Jadi penjelasannya, buat atau ubah transaksi sebelum periode 7, maksudnya itu adalah bulan 7, ya ataupun bulan Juli, akan memunculkan pesanan peringatan. Ya, di sini saya ulangin, buat atau ubah transaksi sebelum periode 7 akan memunculkan pesan peringatan. Jadi pada saat kita contoh nih, saya ilustrasikan sebentar ya. Contoh kita ada bikin transaksi, namun user ada rubah nih, ya harus jadi ke bulan 6, ya si sistem akan munculkan warning. Jadi ada pilihan yes, no, ataupun cancel. Selagi dia pilih yes, transaksi tersebut masih bisa dimasukkan. Jadi laporan yang kita sudah berikan ke manajemen itu jadi berubah. Ya, kalau misalnya kita pilihnya cegah jika, ya ini saya bikin sama. Ya, Accurate akan benar-benar lock. Jadi dia akan muncul error. Jadi si user itu tidak akan bisa insert transaksi, ini mana kita sudah siapkan ataupun kita sudah ada ya tadi laporan sebelumnya ke manajemen kita ya. Oke, di sini pun Bapak Ibu bisa isi lagi di bagian kanan. Jadi Accurate pun akan memberikan penjelasan kalau misalnya di bagian kanan kita isi satu ya sama bulan. Sini dia akan muncul buat atau ubah transaksi sebelum periode 7 serta buat atau ubah transaksi sesudah periode 7 akan memunculkan pesan kesalahan. Jadi maksudnya kita hanya boleh input transaksi di bulan ini saja. Jadi kalau misalnya ada inputan di bulan 6 ataupun di bulan depan, itu Accurate akan melog. Ya, Accurate akan error jika kita pakai menu cegah jika. Oke, untuk penerapannya ini saya akan coba buat satu transaksi. Ya, ini saya rubah. Saya oke kan. Oke, di sini saya bikin satu contoh transaksi ya di menu cashbank pembayaran. Oke, di sini saya bikin transaksi BCA. Oke, di sini tanggalnya ini saya rubah nih, ya di bulan lalu. Oke, di sini saya pilih banknya. Ya, ini contoh saya masukkan. Oke, di sini saya coba close. Di sini saya coba simpan, apakah Accurate akan memunculkan error atau tidak, ya, yang tadi settingnya yang saya pilih cegah jika ya. Sini saya coba simpan. Nah, Accurate akan muncul pop-up, seperti ini penjelasannya. Tanggal tidak dalam batasan yang diperbolehkan, seperti yang di-set di info perusahaan.
Jadi itu user mencoba input itu tidak akan merubah laporan yang sudah ada. Ya, jadi banyak nih pengguna Accurate Desktop tidak tahu fitur ataupun bagaimana sih cara melog transaksi. Oke, di sini saya coba okekan, saya coba simpan lagi, itu Accurate akan benar-benar log. Ya, kalau misalnya Pak, terus saya mau coba izinkan nih untuk merubah transaksinya bagaimana? Bapak Ibu harus batalkan settingan yang ada di informasi perusahaan tadi. Ya, kita masuk ke periode akuntansi, ini kita kosongkan, kemudian kita oke, lalu suruh user tersebut untuk insert, ya. Jika sudah di-insert, Bapak Ibu jangan lupa nih untuk log lagi, ya, seperti ini, supaya tidak efek kepada laporan yang sudah diberikan ke manajemen kita. Oke, di sini Bapak Ibu kita sarankan untuk pilih yang cegah jika, jangan yang peringati jika. Karena apa? Peringati jika itu dia hanya warning aja nih ke kita nih. Selagi user tersebut pilih yes, maka transaksi tersebut bisa terproses. Oke, cukup sekian terkait dengan penjelasan bagaimana cara melog transaksi di Accurate Desktop. Gimana? Cukup mudah bukan? Ya, oke. Semoga membantu video ataupun penjelasan kami kepada pengguna Accurate Desktop. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu nih ada request kita mau ngejelasin apa gitu kan, modul ataupun fitur yang lainnya, Bapak Ibu jangan sungkan untuk komen di kolom komentar di channel kita. Ya, serta jangan lupa untuk share dan juga subscribe jikalau video ini bermanfaat kepada semua pengguna Accurate. Oke, kita akhiri video kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.